Adik Gundari, orang miskin baru itu kami sekarang. Indonesia saat ini tengah mengalami wabah virus yang mengerikan. Bahkan bukan Indonesia saja, seluruh dunia merasakannya. Virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Virus ini sudah banyak merenggut nyawa, bahkan yang terpapar virus ini sampai sekarang semakin bertambah. Selain itu, virus ini berdampak pada aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga jarak dan dianjurkan untuk tinggal di rumah saja. Hal ini menyebabkan beberapa tempat perdagangan harus ditutup. Pajak Buah, salah satu pusat belanja di kota Brastagi, harus ditutup sementara waktu karena daerah ini sering didatangi oleh para turis, sehingga berpotensi besar akan terjadinya penyebaran virus corona. Baiklah, saat ini saya sudah bersama Pak Anton, salah satu pedagang di Pajak Buah Brastagi yang harus menutup tokonya karena wabah dari COVID-19 ini. Baiklah, selamat siang Pak. Apa kabarnya? Baik. Oke Pak, jadi langsung aja, Bapak di Pajak Buah jualan apa Pak? Pakaian. Pakaian ya? Iya. Jadi selama virus corona ini datang di Sumatera Utara, apakah Bapak mengalami kerugian yang besar terhadap penjualan Bapak? Kalau kerugian cukup besar karena kita tidak dianjurkan untuk tidak buka kios. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari mungkin jadi pergumulan di kehidupan Ya. kami lah. Terlebih kami semuanya di sini di Pajak Buah ada sekitar 135 kios tambah balai-balai. Jadi dengan situasi seperti itu ya cukup memprihatinkan bagi kami semua lah, berbasis pariwisata. Oke. Jadi kapan Pajak Buah ini mulai ditutup Pak? Ditutup? 1 bulan 1 minggu sebelumnya, berarti bulan 3 ya. Berarti sekarang sudah memasuki 1 bulan. Satu waktu bulan 1 bulan. lebih. Oke. Jadi ada nggak bantuan dari pemerintah akan hal ini gitu Pak? Yang sementara yang saya tahu belum ada pertanggungjawaban dari Pemkab Karo masalah kios yang ada di berbasis pariwisata di kota pariwisata ini yang ditutup. Jadi solusinya saya rasa belum ada. Sejak corona itu datang ke Tanah Karo, Sumatera Utara, apakah Pajak Buah langsung ditutup atau adakah usaha mandiri dari Bapak sendiri untuk tetap buka dan mungkin menggunakan masker untuk berjualan atau langsung menutup pajak tersebut? Awal pertamanya COVID-19 ada sebagian buka, tapi karena begitu berkembangnya COVID-19 dan ada surat imbauan, surat edaran dari Pemda Tanah Karo yang berbasis pariwisata diharapkan semua tutup. Jadi kita tidak mengingkari apa yang di surat edaran dari pemerintah tersebut, kita tutup. Jadi beberapa tadi saya lihat ada yang masih buka gitu. Ada nggak sanksi tegas untuk pedagang-pedagang yang masih buka di Pajak Buah? Kalau sanksi tegas itu tidak ada. Itu mungkin individu lah. Mungkin karena dia suntuk dan sebagainya, dia mencoba membuka dan menghindari tikus atau apa yang ada di kios. Oke. Jadi Bapak jualan baju dan barang-barang yang Bapak jual itu ada yang rusak nggak kira-kira karena tutup dan tidak jualan gitu? Kemungkinan pasti ada rusak. Karena pakaian kan sifatnya apek dan mungkin yang lainnya yang membuat rusak itu udah pasti ada yang rusak. Untuk sekarang Bapak beralih ke mata pencarian apa? Untuk sementara mungkin bertani. Bertani. Kalau hasil pertanian gimana nih Pak harganya? Yang saya dengar karena sebagian itu ditutup pasar-pasar induk, itu kebanyakan petani cukup merugi lah karena intensitnya harga nggak normal ya, saya dengar lah. Gitu. Kalau bisa tahu Bapak bertani apa Pak? Kita mencoba meneruskan kopi dan cabai. Kopi dan cabai. Iya. Oke, jadi ini kan nggak ada bantuan dari pemerintah gitu Pak. Kalian ada nggak upaya-upaya sendiri dari pihak Pajak Buah itu sendiri untuk
menggerakkan kembali usaha ini kayak gitu. Apalagi kan sebentar lagi akan ada hari raya Lebaran gitu. Jadi arah ke sana tadi saya berkebetulan ketemu dengan pengurus-pengurus inti STM Pajak Buah. STM itu apa Pak? Serikat Tolong Menolong. Oke. Nah, jadi saya sudah tadi menyampaikan inspirasi saya, semoga bisa dikemukakan di forumnya dia. Jadi gimana pembahasannya masalah kita dan gimana dampaknya terusnya menjelang ini Idul Fitri, apakah kita berbuka atau gimana? Ya, itu nanti kita akan bahas dan rujukannya kemana, ke dinas apa, biar kita melapor gimana situasi berkelanjutannya gitu. Oh, jadi sekarang tuh masih belum ada tindakan yang pasti untuk masalah ini kayak gitu Belum, Pak? belum. Oh, oke. Jadi kira-kira sampai kapan Pak Pajak Buah akan ditutup? Dari konfirmasi yang resmi itu sampai Mei 29. Gitu. Saat ini gejolak apa yang Bapak rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan belum adanya bantuan dari pemerintah? Mungkin saat ini gimana posisinya bisa bertahan hidup lah. Karena sumber mata pencarian kita itu sudah bisa dibilang sirna lah ya untuk sementara. Kita butuh hidup. Yeah. Jadi untuk butuh hidup itu sekiranya kita punya perbekalan itu pun kesanggupannya sampai seberapa lama gitu. Jadi kita anjurkan biar pemerintah peduli dengan situasi seperti ini. Yeah. Untuk keluarga di rumah, mungkin istri atau anak-anak, bagaimana tanggapannya tentang kejadian ini? Kalau mereka cukup takut ya, cukup takut. Saya pun memaklumi dengan situasi seperti itu. Jadi dengan beralihnya ke ladang mungkin dia lebih ada sistem penyegaran dan tidak terlalu mengingat-ingat situasi COVID-19 yang ada di kota ini. Jadi saya pun membiarkan sajalah situasi seperti itu. Jadi saya aja yang bolak-balik berstrategi ke kampung. Gitu. Ya, untuk bertani. Iya. Iya. Jadi selain mengharapkan bantuan dari pemerintah, ada nggak Pak volunteer atau sukarelawan yang datang memberikan memberikan bantuan? Yang saya tahu sepertinya belum ada. Sampai saat ini kalian belum karena situasinya dari kami sendiri pun menghimbau atau gimana minta belas kasihan orang pun belum ada seperti itu. Jadi orang menganggapnya kadang-kadang orang yang ada di pajak puas itu semuanya orang berduit, ternyata bukan. Kalau saya bilang enggak. Iya. Oke, jadi terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk pandemi saat ini apa Pak? Semoga cepat berlalulah badainya. Jadi apa yang diperingatkan pemerintah stay at home, ya coba kita lebih peduli lah supaya virusnya tidak berkembang dan semoga tahun ini cepatlah berselesai lah. Dan kita juga harapkan pemerintah juga memperhatikan untuk setiap pedagang-pedagang yang harus menutup jualannya karena mereka juga harus melanjutkan kehidupannya, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi sekian wawancara saya dengan Pak Anton. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Emanita Naomi Bro-Purba. Saya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017 Universitas Sriwijaya. Baiklah, dalam video tersebut saya mengusung tema dampak corona terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya pada masyarakat Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara. Seperti yang dilihat dalam video tersebut, saya menggunakan konsep jurnalistik, media infotainment, yaitu informasi dan entertainment, di mana dalam video tersebut saya menggunakan bahasa yang cukup ringan dan bisa dimengerti oleh orang-orang umum. Begitupun saya juga mengambil konten yang saat ini sesuai dengan selera pasar, di mana corona sedang menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Semoga videonya dapat bermanfaat dan juga saya minta maaf bila ada salah kata ataupun gangguan-gangguan suara yang kurang nyaman bagi para pendengar. Terima kasih.